Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 6 yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini Pak Sigit akan menyampaikan materi tentang tugas yang berbasis proyek yang akan kalian laksanakan. Kalian buat, kalian rancang, kalian laksanakan. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa ya? Ali? Ada? Sudah? Ali kenapa Ali? Sakit? Oh, belum ada. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dan apabila Ali misalnya sakit segera diberi kesembuhan. Nah, kita buat rancangan program, salah satu manfaatnya untuk menjaga kesehatan. Baik anak-anak, Pak Sigit akan menyampaikan suatu program yaitu tugas rancangan pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran PJOK. Anak-anak nanti selama beberapa minggu ke depan kalian akan melakukan suatu kegiatan yang utama dari kegiatan tersebut adalah kalian membuat rancangan program kebugaran jasmani. Jadi nanti Pak Sigit akan jelaskan secara garis besar kegiatan kalian, apa yang harus kalian lakukan, kemudian kalian akan melaksanakan rancangan yang kalian susun tersebut, kemudian didokumentasikan, dan terakhir di akhir pembelajaran nanti akan kalian presentasikan. Tentunya ini nanti akan mempengaruhi penilaian PJOK kalian di akhir semester. Jadi yang pertama tentunya bukan satu kelas langsung ya nanti, tapi akan Pak Sigit bagi dari kelompok-kelompok kecil. Nanti presentasinya berkelompok. Yang pertama yang perlu kalian pahami, tujuan dari tugas ini adalah siswa mampu merancang dan melaksanakan program kebugaran jasmani untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan tubuh, kemampuan individu, dan lingkungan sekitar. Jadi nanti kalian bisa membuat program latihan kebugaran jasmani. Pak, aku nggak ngerti ya Pak, nggak bisa. Kalian bisa browsing, kalian bisa bertanya pada guru PJOK, pada pelatih olahraga, atau kepada siapapun yang mempunyai kemampuan di bidang itu. Untuk sebagai gambaran dalam kalian menyusun rancangan program latihan. Di akhir pembelajaran nanti kalian akan menghasilkan produk. Produk utama yang kalian hasilkan adalah yang pertama, jadwal latihan kebugaran individu atau kelompok selama 4 minggu. Nanti kita buat 4 minggu atau 6 minggu, nggak usah lama-lama. Kalau satu semester nanti terlalu lama. Kemudian produk yang dihasilkan berikutnya adalah video dokumentasi pelaksanaan program latihan oleh siswa. Dan yang ketiga, laporan hasil perkembangan kebugaran siswa setelah program dijalankan. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Mas kita lanjutkan. Kemudian nanti akan ada kegiatan yang dinamakan dengan publikasi produk. Produk yang dihasilkan oleh kalian nanti akan dipublikasikan dalam bentuk presentasi di sekolah.
di mana siswa memaparkan program kebugaran dan hasil yang diperoleh. Kemudian video dokumentasi yang nanti akan diunggah di platform sekolah. Sekolah sudah punya YouTube sekolah, SD Muhammadiyah Sapen. Sekolah punya Sapen TV, punya Sapen Radio. Nah, nanti kalian bisa unggah di platform yang sudah ditentukan oleh sekolah atau di media sosial lainnya, tentunya dengan persetujuan pihak sekolah. Kemudian ada bentuk yang ketiga adalah laporan tertulis yang dibagikan kepada guru, orang tua, dan siswa lain. Jadi nanti setiap kelompok akan membuat laporan tertulis, dan laporan itu nanti akan dibuat rangkap 3 yang akan diberikan kepada guru yang bersangkutan di sini. Nanti bukan hanya Pak Guru sebagai guru PJOK, nanti ada guru lain yang terlibat di program ini, di proyek ini. Kemudian dibalikan juga kepada orang tua, agar orang tuamu juga tahu bahwa kalian sedang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada siswa lain, nanti untuk saling bertukar informasi, memberikan umpan balik. Kegiatan ini mempunyai pertanyaan kunci yang bisa dibuat untuk memulai kegiatan kita ini. Pertanyaan kunci yang pertama adalah bagaimana olahraga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Jadi antara anak atau orang yang tidak pernah olahraga dengan anak atau orang yang rajin berolahraga, nanti ada perbedaannya apa tidak? Perbedaannya apa? Di mana letak perbedaannya? Nanti kita bisa buat laporan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyusun program kebugaran jasmani yang efektif sesuai dengan kemampuan individu? Tentunya setiap anak mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Setiap anak juga mempunyai komposisi tubuh yang berbeda. Ada yang kecil, kurus, ada yang tinggi, langsing, ada yang lemaknya agak banyak. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi berbeda. Bentuk latihan, porsi latihannya juga berbeda. Walaupun nanti bisa dibuat standarnya, nggak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah apa saja faktor yang diperlukan atau yang diperhatikan dalam merancang program olahraga untuk mencapai kebugaran jasmani. Ini adalah gambaran awal tentang tugas yang akan kalian laksanakan. Oke, kemudian nanti di awal pembelajaran pembuatan program kalian bisa berkonsultasi dengan Pak Guru sebagai guru PJOK, kemudian Pak Eka atau Pak Adi Joko sebagai guru TIK, kemudian Pak Andri dan Pak siapa guru IPA lagi? Bu Ita, untuk bertanya tentang anatomi tubuh dan fisiologi tubuh. Jadi kita berkolaborasi anak-anak antara guru PJOK, guru TIK dan guru IPA dalam pelaksanaan program ini. Kemudian jenis pembelajarannya nanti ini Mas G buat secara detail tabel karakteristik proyek. Mata pelajaran lokomotif itu penggerak utama, itu adalah mata pelajaran PJOK. Kemudian mata pelajaran yang terlibat selain PJOK adalah IPA dan TIK. Kemudian berikutnya peran yang terlibat adalah guru PJOK, guru IPA, guru TIK, dan siswa. Jadi kalian sebagai pelaksana utama. Lokasinya nanti bisa di sekolah, itu lapangan olahraga, ruang kelas, dan komputer juga di rumah. Kalau kalian membuat program latihannya di rumah, misalnya pagi hari atau sore hari setelah pulang sekolah.
Nanti produk yang dihasilkan yaitu program kebugaran jasmani dan video dokumentasi. Teknologi yang kalian gunakan nanti adalah kamera atau video, kemudian aplikasi pengolah video, dan aplikasi kebugaran. Tingkat satuan pendidikan yaitu anak-anak SD, SMP juga bisa nih anak-anak. Nanti kalau kalian di SMP bisa membuat program seperti ini juga. Nanti kelas 5-6, kalian kelas 6 harus pilih sebagai proyek percontohan. Kemudian temanya kebugaran jasmani, topiknya rancangan program kebugaran jasmani, total waktu yang diperlukan adalah 6 minggu. Dimensi, kenapa tadi ditulis 4 minggu? 4 minggu itu adalah waktu efektifnya. 6 minggu kalian bisa 1 minggu di awal nanti untuk persiapan, untuk riset, rancangan program, 1 minggu terakhir untuk mengolah data, edit video, kemudian untuk pengolahan data-data yang kalian tulis, itu semua membutuhkan waktu, bisa 1 minggu terakhir. Kemudian nanti dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah pendengar kritis, gotong royong dan kerjasama nanti dengan satu tim, satu guru, satu kelompok, dan mandiri. Selain bekerja sama berkolaborasi dengan teman satu tim, kalian juga nanti mandiri melaksanakan tugas sesuai dengan yang kalian buat nanti saya mandiri. Tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kebugaran jasmani secara terukur. Nanti pembagian perannya Pak Sigit sebagai guru PJK, Aldi sebagai guru IPA, Pak Ika sebagai guru TK, sebagai fasilitator, dan siswa sebagai pelaksana. Aspek yang dinilai kekuatannya atau aset yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan ini adalah ruang olahraga, laboratorium komputer, dan jaringan komunitas lokal atau pelatih olahraga. Alur pembelajaran ini kalian bisa, yang pertama adalah peluncuran proyek. Yang kalian lakukan adalah siswa dibagi ke dalam kelompok untuk merancang program kebugaran. Ini Pak Sigit sudah menjelaskan langkah-langkah proyek. Kemudian pengumpulan informasi, siswa melakukan riset tentang latihan kebugaran dan manfaatnya di 1 minggu awal. 4 minggu berikutnya pelaksanaan program. 1 minggu berikutnya persiapan untuk laporan atau hasil pelatihan. Konsultasi dengan guru PJK dan IPA untuk memahami aspek kesehatan. Konsultasi dengan guru TIK dalam pengolahan data dan pembuatan video laporan. Kemudian pengembangan dan umpan balik. Nanti selama pembelajaran berlangsung, siswa merancang program kebugaran dan mengumpulkan umpan balik dari guru dan teman-teman yang lain. Kemudian umpan balik diberikan berdasarkan rubrik yang telah disiapkan. Jadi kalian nanti menyiapkan rubrik juga. Bagaimana membuat rubrik, Pak? Nanti Pak Sigit akan jelaskan lebih lanjut. Dan presentasinya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek mereka, program dan dokumentasi video di depan kelas dan guru. Dan evaluasi dilakukan berdasarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oke, sampai sini. Siapa yang mau bertanya? Mar, pertanyaan enggak, Mar? Makanya ya, Mar? Siapa? Yang belum main makanya. Jelas semua ini? Jelas semua? Mengerti? Mengerti? Apa yang harus kalian laksanakan? Insya Allah nih, secara garis besar kalian bisa baca sendiri apa yang terpampang di depan tentang apa saja yang perlu kalian pahami. Silahkan dibaca dulu sekitar 5-10 menit. Memahami. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh kalian tanyakan. Nanti kalau ada yang punya masalah
misalnya kakinya sakit atau badannya punya kelainan skoliosis misalnya. Skoliosis ngerti nggak? Lordosis. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Sigit. Oke, berikutnya nih. Alur ini tabel mendapatkan barang bukti. Dan tabel besarnya seperti ini. Silakan kalian pahami. Tadi semua ada. Ini singkatnya aja. Dan yang terakhir kesimpulannya nanti alur pembelajarannya seperti ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, Pak Sigit akan beri kesempatan untuk membuat kelompok. Ini ada baris. Pertama, teruskan dulu. Teruskan. Apa, Mas? Nah, ini satu kelompok berapa orang? Nanti kita buat 7 kelompok ya. Jadi nanti berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu ada berapa lagi? Satu lagi. Mbak, sini Mbak. Yang dua anak itu sini. Jari sini. Oke? Siap ya? Kita buat kelompok ya. Nanti yang ditunjuk Pak Sigit berhitung 1 sampai 7. Ya, berhitung. Mulai, keras. Ulangi, stop. Yang keras. 1, 2. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ayo Mbak. Sakit. 5. Oke, 5. Jadi yang tadi berhitung 1 tunjuk jari. 1. Silakan berdiri. Yang 1 tadi. Kemudian berkumpul di pojok depan pintu sana. 1. Tuh. Yang sana Mbak, Mas. Yang tadi berhitung 2. Tunjuk jari. Di sini. Kumpul di sini. Sini. Hati-hati. 2. 3. Sini 3. Kumpul di sini. Ya, di sini. Berapa? 4. Sini 4. Yang tadi berhitung 4 silakan kumpul di sini. ya, sendiri ya, Bang. 4. 5. 5 sini. 5. Ini 5. 6. 6 pojok sana. Pojok sana. 7. Tengah sini. Gila sehat. Oke, Nen. Pak Sigit cek dulu. Kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Silakan setelah ini Pak Guru beri waktu untuk nanti membuat struktur kelompok. Ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Nanti ketua bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan kelompok. Sekretaris mencatat seluruh kegiatan kelompok.
anggota nanti membantu terlaksananya kegiatan dengan baik. Ya, silakan bertanya. Kenapa kelompoknya nggak cowok-cowok cewek? Kita belajar tidak membedakan gender, tidak membedakan jenis kelamin. Semua mempunyai kesempatan dan kemampuan yang sama. Pertanyaan yang bagus, kenapa kok nggak dipisahkan jenis kelaminnya? Nah ini nanti bisa juga untuk bahan evaluasi program yang kalian lakukan. Nanti apakah cocok digunakan untuk semua jenis kelamin atau bagaimana? Bagus Mas, terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan. Ada pertanyaan yang lain? Tanya? Oke, apa Mas? Waktu pelaksanaannya kapan? Oke, waktu pelaksanaannya mulai minggu depan selama 6 minggu. 1 minggu awal nanti digunakan untuk riset, mencari pengetahuan awal tentang program latihan yang Mas jelaskan tadi. 4 minggu pelaksanaan program, 1 minggu terakhir untuk persiapan laporan, baik laporan tertulis maupun dokumen dalam bentuk video. Baik, itu yang diperlukan waktunya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Sigit akan nanti kirimkan file-file yang perlu kalian isi di WA kalian, WA grup 1 sampai grup 7. Kemudian nanti kalian boleh mulai bekerja. Setelah ini Pak Sigit nanti akan bubarkan. Kalian nanti silakan membuka WA grup. Silakan kalian download, unduh, kalian cetak, kalian isi, kalian diskusikan apa yang harus kalian laksanakan dalam program pembuatan pembelajaran berbasis proyek dengan tema kebugaran jasmani. Sebelum Pak Sigit akhiri, ada yang mau ditanyakan kembali sebelum ditutup? Sudah jelas apa yang harus kalian lakukan? Sudah jelas? Sudah paham? Mudah-mudahan Pak Sigit nanti bisa melihat hasil dari program yang kalian buat, dan semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk kita semua. Tanya apa Mas? Yang nggak masuk nanti masuk kelompok yang paling sedikit. Ini kelompok 4, kelompok 7. Nanti bisa masuk kelompok 7 atau kelompok 6. Yang masalah. Baik. Kalau tidak ada yang disediakan lagi, selamat bekerja. Pak Sigit tunggu 6 minggu lagi kita ketemu di sini dalam rangka presentasi hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Tetapi sebelum 6 minggu ke depan, selama pelaksanaan program berlangsung, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin disampaikan, boleh bertanya, ketemu dengan Pak Sigit dimanapun boleh. Waktu pembelajaran boleh, waktu istirahat boleh. Dengan Pak Guru IPA, dengan Pak Guru TK juga dipersilakan. Ya, tidak ada? Ya, ada lagi? Kenapa dipilih Kramajat sebagai pilot project? Pak Sigit anggap kelas ini layak untuk dijadikan proyek percontohan. Nanti akan Pak Sigit evaluasi. Kalau ini dirasa berhasil, nanti kita laksanakan di semua kelas di sekolah kita. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Sigit akhiri, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.